Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin mengupas tentang masalah perjanjian. Apa yang dimaksud dengan perjanjian dan tujuan perjanjian itu apa? Kemudian perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian batal demi hukum. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perjanjian? Perjanjian itu adalah merupakan kesepakatan atau perjanjian itu adalah kontrak atau hubungan hukum ya antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Itu namanya adalah perjanjian. Kemudian lantas apa tujuan perjanjian itu? Tujuan perjanjian itu adalah untuk melahirkan suatu perikatan. Kemudian untuk melahirkan suatu perikatan hukum ya, untuk melahirkan suatu perikatan hukum maka di sana harus terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Untuk syarat sahnya suatu perjanjian itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, pasal 1320. Di sana disampaikan yang pertama, syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama adalah kesepakatan para pihak di dalam membuat perjanjian. Yang kedua, kecakapan atau cakap hukum. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat, kausa yang halal atau suatu sebab yang halal. Ini adalah merupakan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian menurut Profesor Subekti, beliau menyampaikan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian itu diringkas menjadi dua. Yang pertama adalah terpenuhinya unsur subjektif dan terpenuhinya unsur objektif. Terpenuhinya unsur subjektif itu yang pertama, di situ ada kesepakatan dan ada kecakapan para pihak. Kemudian terpenuhinya unsur objektif juga ada dua, yaitu suatu hal yang tertentu dan kausa yang halal. Kemudian tentang masalah perjanjian yang dapat dibatalkan. Ini kita sering mendapat suatu pertanyaan ya, dari masyarakat ya. Perjanjian yang dapat dibatalkan itu seperti apa dan batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum. Yang pertama, perjanjian yang dapat dibatalkan apabila suatu perjanjian itu tidak terpenuhinya unsur ataupun syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalkan contohnya adalah saya melakukan perjanjian dengan orang ataupun dengan anak atau orang yang berada di bawah pengampuan misalkan, atau saya melakukan atau membuat perjanjian dengan orang yang sedang sakit, atau saya melakukan perjanjian dengan orang sepuh, atau saya melakukan perjanjian dengan anak di bawah umur, maka perjanjian yang saya lakukan ini tidak terpenuhinya unsur subjektif karena pihak kedua ataupun yang saya ajak untuk membuat perjanjian itu tidak cakap hukum. Maka perjanjian semacam itu bisa dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat ataupun unsur subjektif. Kemudian yang kedua, jika suatu perjanjian tidak terpenuhinya unsur objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum ini yang pertama, di situ tidak terpenuhinya suatu hal tertentu. Misalkan saya membuat perjanjian terkait dengan transaksi jual beli mobil Innova, maka di dalam suatu perjanjian itu harus menyebutkan secara rinci apa itu namanya, keluaran mobilnya itu tahun berapa, platnya nomor berapa, tipenya tipe apa, kerangkanya nomor berapa, sesisnya nomor berapa. Nah itu semuanya harus disampaikan. Tapi kalau tidak sampaikan, maka perjanjian itu tidak terpenuhinya unsur objektif. Kemudian
ada juga kausa yang halal atau suatu sebab yang halal. Ini berarti saya melakukan perjanjian atau perjanjian transaksi jual beli ya, terkait dengan narkoba ataupun jual beli manusia, prostitusi dan human trafficking, maka perjanjian tersebut batal dihukum karena perjanjian itu dilarang oleh undang-undang ataupun negara. Itu adalah termasuk salah satu contoh bahwa perjanjian itu batal dihukum karena tidak terpenuhinya unsur objektif. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian batal dihukum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.